Terungkap pelaku pembuang bayi di teras rumah warga Pulau Gadung berkat CCTV. Terungkap pelaku pembuang bayi di teras rumah warga di Pulau Gadung, Jakarta Timur. Terbongkarnya pelaku pembuang bayi di Pulau Gadung tersebut berkat rekaman closed circuit television, CCTV. Ternyata pelaku pembuang bayi diduga sepasang kekasih atau sejoli. Kini sudah diamankan oleh pihak kepolisian. Unit PPA Satreskrim Polres Metro Jakarta Timur menangkap pelaku pembuang bayi di teras rumah warga Jalan Jatinegara Kaum, RT 3 RW 3035E, Kelurahan Jatinegara Kaum, Kecamatan Pulau Gadung, Jakarta Timur. Kanit PPA Polres Metro Jakarta Timur, AKP Sri Yatmini mengatakan penangkapan pelaku dilakukan berdasarkan ciri-ciri yang terekam di CCTV. Pelaku berjumlah 2 orang, dan saat ditangkap juga ditemukan sejumlah barang bukti relevan. Kedua pelaku sudah kami amankan, kata Sri, Senin, 5 Mei 2025. Terkini, Sri menjelaskan kedua pelaku masih dalam pemeriksaan oleh penyidik unit PPA Polres Metro Jakarta Timur. Kami akan proses kedua pelaku sesuai UU yang berlaku, jelasnya. Diketahui sebelumnya, rekaman CCTV memperlihatkan seorang laki-laki dan perempuan atau 2 sejoli yang diduga sebagai pelaku pembuang bayi di teras rumah warga Jalan Jatinegara Kaum. Berdasarkan rekaman CCTV yang berada di sekitar lokasi kejadian, seorang laki-laki nampak diduga tengah menggendong bayi dengan diselimuti kain yang akan dibuangnya, dan perempuan terlihat membawa tas yang berisikan botol susu, pampers, hingga pakaian. Laki-laki itu nampak mengenakan helm, sementara perempuan terlihat memakai kerudung berwarna hitam. Mereka berjalan kaki di saat suasana jalan tengah sepi aktivitas warga sembari melihat kanan dan kiri. Bayi berjenis kelamin laki-laki sebelumnya ditemukan di teras rumah warga Jalan Jatinegara Kaum pada Minggu, 4 Mei 2025, sekira pukul 3.28 WIB diduga dibuang oleh orang tua. Ria, 48. Selaku penghuni rumah mengatakan sebelum ditemukan, ia sempat mendengar suara tangisan bayi yang bersumber dari teras kediamannya. Bahkan ia mengaku juga mendengar suara ketukan 1 kali ke bagian jendela kamarnya. Hanya saja saat ia mendengar tidak langsung mendatangi sumber suara itu karena kekhawatiran modus kriminal penjahat. Saya tidak berani keluar takut kalau keluar itu ada begal atau apa, kata Ria, Minggu, 4 Mei 2025. Ria menjelaskan dirinya kemudian bertanya kepada tetangga sekitar melalui pesan singkat WhatsApp perihal apakah mendengar suara tangisan bayi serupa atau tidak. Tetangga yang merespon pesan tersebut rupanya mendengar dan langsung menghampiri sumber suara. Sesampainya di lokasi, rupanya benar ada seorang bayi yang saat itu kondisinya dibedong menggunakan kain dan berada persis di atas meja kayu teras rumah Ria. Bayi dengan ciri berambut tebal itu ditemukan dalam posisi telentang sembari menangis. Pas benar ada bayi, saya diketuk pintu rumahnya sama tetangga saya kalau benar ada bayi di teras, pas saya lihat benar bayinya dibedong dan ada tas di dekatnya itu isi susu, pampers, kain, gitu, jelasnya. Ria menuturkan setelah dipastikan sumber suara yang terdengar lantang adalah dari bayi, suaminya juga mengaku sempat melihat melalui lubang pintu ke arah teras kalau sempat ada seorang perempuan yang menaruh anak dengan usia 2 hari itu di teras kediamannya. Hanya saja paras atau wajah perempuan itu tidak terlihat karena membelakangi penglihatan suami dari Ria. Suami saya sempat lihat ada perempuan taruh itu bayi ke teras rumah, tapi tidak kelihatan mukanya karena kita dibelakangin posisinya. Diduga itu ibunya, tuturnya. Ria menyampaikan pasca ditemukan, dirinya langsung melaporkan kejadian ke RT dan RW setempat untuk selanjutnya dilaporkan ke pihak kepolisian. Sembari menunggu polisi datang, bayi tersebut dilakukan pemeriksaan medis sementara oleh bidan yang dipanggil oleh warga sekitar. Hasilnya, kondisi kesehatan bayi baik alias tidak ditemukan penyakit. Abis itu kami lapor ke RT terus RW abis itu pihak kepolisian, tapi sebelumnya sempat ditangani bidan untuk cek kesehatan, ucapnya. Sementara petugas Dinas Sosial, Disnos, Kurniawan menegaskan setelah dinyatakan sehat dari pihak puskesmas, pihaknya langsung menjemput bayi tersebut untuk penanganan perawatan lebih lanjut. Kami sudah bawa bayi dengan berat 3 kg itu untuk diserahkan ke Panti Sosial Balita Cipayung untuk dilakukan perawatan intensif, singkat Kurniawan.